Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Kurniawan dengan NPM 2015-0026, ilmu hukum atau Fakultas Hukum. Di video ini saya membahas terkait dengan permasalahan pungli. Nanti saya akan membahas juga beberapa faktornya, solusinya, dan bagaimana pungli tersebut menjadi masalah di Kota Batam ini. Untuk itu kita perlu tahu secara definisi umumnya, pungli adalah pemungutan liar atau disebut masyarakat dengan kata pungli dapat diartikan sebagai pemungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pemungutan liar merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan dan memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat kita katakan bahwa pemungutan liar melibatkan dua pihak atau lebih, bahkan lebih daripada 3 pihak sekalipun. Baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak dengan si pembayar pemungutan itu. Pada dasarnya pemungutan terjadi di tingkat lapangan dapat dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang, bentuk fisiknya itu uang. Banyak istilah lain yang sering dipergunakan masyarakat untuk mengetahui atau mengenai arti pemungutan liar ini, seperti menyogok, pelicin, atau uang tempel, ataupun lain sebagainya istilah-istilah itu. Setiap orang dapat melakukan pemungutan liar, tak terkecuali pejabat negara maupun swasta, di mana adanya faktor-faktor yang mendorong atau memberikan kesempatan peluang untuk terjadinya praktik pemungutan liar ini. Ada beberapa faktor kegiatan yang dimaksud. Yang satu, penyalahgunaan wewenang pemanfaatan jabatan atau kewenangan suara oknum dalam melakukan pelanggaran atau pungutan liar. Yang kedua yaitu faktor mental, karakter dan perilaku oknum tersebut dalam melakukan kontrol kinerja yang tidak sesuai dengan aturan. Lalu yang ketiga, ada juga terkait faktor ekonomi yang penghasilan dirasa tidak mencukupi kebutuhan sehingga memotivasi si oknum itu untuk melakukan pemungutan liar atau pungli. Yang keempat yaitu masih lemahnya sistem atau pengawasan tindakan pungli, dapat dikategorikan sama dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan ataupun korupsi, yang diatur sebagaimana dalam pasal 368 KUHP, 415 KUHP, 418 KUHP, dan 423 KUHP. Wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri. Salah satu faktor sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pemungutan liar yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga-lembaga negara dalam mengurus urusan penyelenggaraan kepentingan perseorangan atau kepentingan masyarakat. Pemungutan liar menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang sudah sempat sering terdengar di banyak kalangan masyarakat. Walaupun sebenarnya dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak satu pun ditemukan dasarnya pemungutan liar atau korupsi merupakan pribadi yang sama, di mana kedua perbuatan itu menggunakan kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri dengan cara melawan hukum. Sehingga secara tersirat dapat kita ketemukan di dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf E Undang-Undang KUHP nomor 20 tahun 2001. Berasal dari pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam pasal 1 ayat 1 huruf C Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 dan pasal 12 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi yang kemudian dirumuskan kembali pada Undang-Undang 20 tahun 2001. Terkait pemungutan pungli ini, kita bisa mencari salah satu contohnya yang itu ada di Kota Batam, yaitu di kurang lebih setahu saya itu di Jembatan Barelang. Jembatan Barelang sebagai ikon pariwisata menjadikan beberapa oknum penting atau daerah orang-orang sekitar masyarakat
memanfaatkan atau lebihnya penyalahgunaan lahan untuk melakukan pungli. Di Kota Batam kerap terjadi tindakan pemungutan liar yang dilakukan oleh pejabat aparatur negara ataupun pihak swasta yang terlibat. Berdasarkan pasal 1 ayat 12 dan ayat 14 Peraturan Daerah Kota Batam tahun 2018, kegiatan pemungutan liar ini telah dilakukan secara terus-menerus bahkan sulit dihentikan. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan retribusi parkir, Wali Kota menetapkan lokasi fasilitas parkir untuk ketertiban, keamanan, kelancaran lalu lintas dan tempat-tempat tertentu dalam wilayah di sebuah daerah Kota Batam. Pembagian daerah tersebut juga telah disusun oleh pemerintah sendiri, yaitu lokasi parkir rumija atau tepi jalan umum, lokasi parkir di luar rumija atau tempat khusus parkir. Yang ketiga, lalu lokasi parkir tertentu yang digunakan sebagai lokasi parkir tidak tetap. Pengertian parkir kerap kembali kita pikirkan bahwa pungli sendiri itu paling banyak terjadi yaitu dalam parkir. Jadi menurut saya solusi masalah pungli ini harus kita pikirkan bersama demi membantu beberapa program-program yang dibuat oleh pemerintah. Salah satunya yaitu kita harus mengedukasi juga orang yang melakukan pemungutan parkir dengan cara pemerintah akan melaksanakan sosialisasi mungkin terkait retribusi parkir ini agar tidak terjadi pungli. Lalu diperketat atau pengawasan terhadap oknum-oknum atau pejabat-pejabat yang menjadi sebuah sumber permasalahan di dalam pungli ini. Lalu untuk itu kita sendiri juga harus mengedukasi diri kita sendiri, apakah di sebuah parkir ini kita wajib membayar atau tidak. Kita harus mengerti juga undang-undang yang terkait di dalam pungli ini. Jadi kita tidak hanya memberi uang, kita tidak hanya memberi uang secara mudah agar mereka itu tidak tahu bagaimana caranya mudah dalam melakukan pungli tersebut. Jika kita tidak memberikan uang, otomatis mereka tidak akan meminta pungli tersebut secara berkala. Untuk itu kita harus membentengi diri kita sendiri agar mereka juga tidak semena-mena melakukan tindakan pungli ini. Mungkin sekian video dari saya, beberapa penjelasan terkait pungli ini, dari definisi, beberapa undang-undang terkait pungli, adapun faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi, dan yang terakhir yaitu solusi. Semoga video ini bisa dapat membantu memberi gambaran umum terkait pungli. Untuk itu saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.